Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak jeduk di aplikasi Linkmotion pakai DJ Bumaye X bila dia menyukaiku. Oke, di sini aku ditambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga titik bitnya kalian bisa cek di deskripsi. Dan langsung aja di sini kita tambahin satu foto. Kalian panjangin sampai detik 05.16, lalu kalian tambahin satu foto lagi. Dan kalian panjangin sampai detik 05.16. Setelah itu kalian bisa klik salah satu foto, lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Nah, di sini kalian bisa perkecil jadi 505px. Nah, untuk komanya terserah kalian. Dan di foto satunya kalian juga perkecil jadi 505px. Oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa klik salah satu foto, kalian masuk di move dan transform bagian pertama. Nah, di sini kalian bisa atur tata letak fotonya kayak gini. Kalian bisa ikutin ke aku. Kalian bisa atur yang satu di bagian kiri dan yang satu di bagian kanan. Nah, setelah itu kalian bisa klik salah satu foto, lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek namanya kasarkan tepi. Selanjutnya di kekuatan, kalian bisa ubah jadi 1,098. Lalu di evolution, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,17 atau 17. Dan di akhir, kalian kasih keyframe lagi dan ubah jadi 4,11 atau 4,11. Oke, kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di bagian detail dan kalian ubah jadi 0,71. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak ataupun motion blur. Oke, kalau udah kalian bisa salin efeknya dan kalian tempelkan di foto bawahnya atau foto yang belum ada efeknya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di awal video dan kalian klik salah satu foto, masuk di move dan transform bagian pertama, lalu kalian kasih keyframe di detik 02.03. Setelah itu kalian biarin aja di posisi itu, lalu di awal untuk yang foto bagian kiri kalian geser ke kiri, lalu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa klik kurva keempat, lalu kalian klik foto yang di bagian kanan, masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di detik 02.03, biarin di posisi itu, lalu yang di awal kalian bisa geser di bagian kanan sampai fotonya nggak kelihatan. Oke, kalau udah, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva keempat. Nah, setelah itu sekarang kalian bisa kembali dan kalian klik yang bagian kiri sampai berwarna hijau dan kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa klik grupnya dan kalian masuk di move dan transform. Kalian klik yang di bagian ketiga, lalu kalian kasih keyframe di detik 04.19. Lalu kalian biarin jadi 2142 dan buat yang di akhir, di sini kalian bisa zoom aja sesuai fotonya, pokoknya sampai satu layar ini full fotonya itu, karena di setiap foto nggak sama ukurannya. Nah, kalau udah segini, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang keempat, lalu kalian kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di detik 04.19, biarin, dan buat yang di akhir kalian geser ke kanan dan biar fotonya ke tengah, masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva keempat. Nah, kalau udah ini, sekarang kalian bisa tambahin satu foto yang mirip kayak foto yang kita zoom ini, lalu kalian bisa panjangin sampai detik 07.24. Lalu kalian bisa potong di detik video yang kedua, klik foto yang awal, kalian gandakan satu layar, lalu kalian klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, ubah jadi 65%.
Nah kalau udah gitu, sekarang kalian kembali masuk di bagian foto belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080. Lalu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua, atur jadi 1344, dan juga di detik bit yang ketiga kalian atur jadi 1344. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat. Nah kalau udah gini, sekarang kalian masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di detik bit yang kedua kalian bisa geser ke samping kiri bawah, dan selanjutnya samping kanan bawah. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat. Setelah itu kalian kembali dan kalian potong-potong fotonya sampai selesai, tambahin satu foto lagi. Maaf ya teman-teman, di sini aku nggak sadar aku salah masukin foto. Yang penting ini kita panjangin sampai detik 10.04, potong di detik bit yang kedua, klik foto yang awal, gandakan satu layar, klik foto yang atas, lalu di blend nano opacity, opasitasnya ubah jadi 65%. Lalu kalian bisa klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di detik bit yang kedua kalian bisa ubah jadi 1282, dan di detik bit yang selanjutnya kalian juga bisa zoom jadi 1282. Nah kalau udah gini, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat. Lalu kalian kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik bit yang kedua kalian geser ke kiri bawah, dan ketiga kalian geser ke kanan bawah. Nah kalian bisa atur. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat. Selanjutnya kalian kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit, tambahin foto keempat. Nah di sini kalian panjangin sampai detik bit yang terakhir, lalu kalian potong di detik bit yang kedua, klik foto yang awal, gandakan satu layar, lalu klik yang atas, opasitasnya ubah jadi 65%. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, lalu di detik bit yang kedua atur jadi 1260, dan juga di detik bit yang ketiga. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat. Lalu kalian masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal sama di akhir, dan di tengah kalian naikin ke atas. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat. Lalu kalau udah kalian kembali dan kalian potong fotonya, masuk di detik 05.16, klik foto yang atas, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, tambahin efek ubin ataupun tiles. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah mirrornya kalian bisa aktifkan, lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahin efek combo ambing ataupun oscillate. Di sudutnya kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Selanjutnya kalian masuk di frekuensi, ubah jadi 2,50 Hz atau 2,50 Hz. Nah kalau udah gitu, kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir, dan kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 250. Nah selanjutnya kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian atur kayak gini. Kalian bisa ikutin aja kayak aku. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek combo ambing lagi di move atau transform. Lalu di sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Selanjutnya kalian bisa masuk di frekuensi dan kalian ubah jadi 5,00 Hz. Masuk di magnitude, kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0. Lalu kalian kasih keyframe di awal dan kalian bisa ubah jadi 250. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian bisa kasih kurva ketiga fullin dan kalian agak mepetin. Kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, dan kalian masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya motion blur ataupun buram gerak. Klik tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk di distorsi warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang atau wave warp, klik yang pengaturan standar. Nah di tahapnya kalian kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga naikin setengah. Lalu kalian masuk di bagian sudut, atur jadi negatif 38,0 derajat.
Setelah itu kalian bisa masuk di bagian jarak dan kalian bisa ubah jadi 9,5. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 4,5. Lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga naikin setengah. Kalau udah kalian bisa gandakan efeknya, klik yang di bawah. Kalian masuk di bagian sudut dan kalian bisa atur jadi 36,5 derajat. Oke, kalau udah gitu kalian masuk di bagian jarak, ubah jadi 8,8. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Lalu di exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 1,50 atau 1,50. Nah, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian bisa fullin, lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek namanya temukan tepi dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian smoothing kalian bisa ubah jadi 3,72. Putarnya kalian bisa aktifkan dan di thresholdnya kalian bisa atur jadi 1,000. Kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, kalian cari efek namanya fade in out. Lalu di in-nya kalian ubah jadi 0,00, di out-nya kalian biarin. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian ubin, kasih keyframe di awal sama di akhir untuk potongnya. Lalu yang di tengah di sini kalian bisa ubah jadi 2,000. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian belakang, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa fullin. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa salin efeknya, lalu kalian tempelkan di foto bawahnya, lalu hapus efek temukan tepi sama fade in out, masuk di bagian ubin, hapus keyframe yang di tengah dan kalian masuk di detik 07.24, tempelkan yang di atas. Lalu yang di bawah kalian bisa hapus efek temukan tepi sama fade in out dan di bagian ubin hapus keyframe di tengah dan kalian kayak gitu terus di foto ganda selanjutnya. Selanjutnya kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di detik 06.09, klik foto, klik efek, klik tambahkan efek ubin ataupun telas di distort your warp, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek paparan gamma atau exposure gamma di warna dan cahaya, dan di exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,44. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek ombak-ambing. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di frekuensi, ubah jadi 0,50 Hz. Di magnitude kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 90. Kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian tambahkan efek namanya ayun ataupun swing, dan di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 1,10 Hz. Di sudut 1 kalian bisa kasih keyframe di awal, dan kalian ubah jadi negatif 2,2 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,4 derajat. Lalu di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian tambahkan efek namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa salin efek dan kalian tempelkan di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai atau sampai di akhir video.
Kalau udah, kalian bisa masuk di awal video, klik tanda plus, klik kotak, lalu kalian lebarkan satu layar. Setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Masuk di bagian lainnya, kalian cari efek namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek. Masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Di exposurnya ubah jadi negatif 0,80. Setelah itu kalian bisa kembali, masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan dan klik yang subtract. Setelah itu kalian kembali, klik tanda plus, lalu kalian klik kotak, lebarin satu layar lagi. Setelah itu kalian masuk di color, ubah jadi warna putih, masuk di blending dan opacity, lalu kalian klik yang kontras, klik yang overlay. Nah, kalau udah ini, sekarang kalian bisa panjangin kedua bersih panjangnya sampai di akhir video. Kalau udah, kalian bisa cek dulu hasilnya. Oh ya, kalian bisa kembali di detik 05.16, klik yang foto atas. Lalu kalian masuk di blending dan opacity, opasitasnya kalian bisa fullin. Lalu kalian klik yang cerahkan, klik yang linear.g. Lalu kalian bisa masuk di detik 07.24, klik yang atas, opasitasnya kalian fullin dan klik cerahkan, klik yang linear.g. Dan juga di detik 10.04, opasitasnya kalian fullin, klik cerahkan, klik yang linear.g. Setelah itu kalian bisa cek dulu videonya dari awal. Nah, oh ya, tadi buat foto yang ketiga juga aku udah ganti karena aku baru sadar kalau fotonya salah. Nah, oke, kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.